Baik adik-adik semua, kita akan memasuki dalam materi pembelajaran seni budaya kita kali ini dengan materi pokok adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi baik adik-adik, adapun indikator yang akan kita capai dalam materi pokok kita, yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari menggambar. Yang kedua, mengidentifikasi objek dalam menggambar, menjelaskan dua jenis bentuk komposisi dalam menggambar, menyebutkan unsur-unsur dalam menggambar, menyebutkan tahapan-tahapan dalam menggambar, menjelaskan teknik dalam menggambar flora, menyebutkan alat dan media dalam menggambar, dan yang terakhir adalah adik-adik semua mampu membuat karya gambar flora dengan berbagai bahan dan teknik. Oke, baik adik-adik, setelah kita mendengarkan indikator pencapaian kompetensi kita tadi, sekarang kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu bagian A, pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imajinasi atau menyampaikan gagasan atau ide serta simbol sebagai bentuk ungkapan ekspresi. Kita lanjut di bagian yang ke B adalah objek menggambar. Menggambar tidak hanya menggunakan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang dapat digunakan dalam menggambar, misalnya kekayaan flora, fauna, dan alam benda dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Flora merupakan istilah lain dari tumbuhan, fauna merupakan istilah lain dari hewan, sedangkan alam benda merupakan benda-benda buatan manusia atau still life, misalnya gelas, cangkir, kendi, vas bunga, meja, dan kursi. Jadi baik adik-adik semua, dalam menggambar kita perlu menggunakan objek. Contohnya di sini adalah objek flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan contoh objek yang lain adalah alam benda. Oke, baik adik-adik, setelah kita mempelajari objek-objek dalam menggambar, sekarang kita masuk ke bagian C adalah komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang. Oke, baik adik-adik, kita lanjut. Setelah kita mempelajari pengertian dari komposisi, sekarang kita akan melanjutkan pembagian komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Sekarang kita akan mempelajari pengertian dari kedua jenis komposisi. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Dan bentuk komposisi yang kedua adalah komposisi asimetris. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Penguasaan komposisi sangatlah penting
sebelum kita melakukan aktivitas dalam menggambar. Berikut adalah contoh gambar komposisi simetris dan bentuk komposisi asimetris. Jadi baik adik-adik, setelah kita mempelajari dua jenis komposisi beserta dengan pengertiannya, sekarang kita akan melihat contoh gambar dari kedua jenis komposisi. Gambar satu yang terdiri dari 3 objek gambar itu merupakan contoh dari komposisi simetris, dan gambar yang kedua itu merupakan contoh dari komposisi asimetris. Oke baik adik-adik, setelah kita mempelajari jenis-jenis dari komposisi, sekarang kita akan masuk pada bagian D, yaitu unsur-unsur dalam menggambar. Unsur-unsur dalam menggambar, kita lihat yang pertama adalah titik, yang kedua adalah garis, yang ketiga adalah bidang, yang keempat bentuk, yang kelima warna, yang keenam tekstur, dan yang terakhir adalah gelap terang. Oke baik adik-adik, kita lanjut pada bagian E, yaitu menyebutkan tahapan-tahapan dalam menggambar. Beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. Yang pertama kita lihat adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Dan yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih ataupun berwarna. Dan yang terakhir adik-adik semua, yaitu memberikan kesan untuk latar belakang. Jadi baik adik-adik, setelah kita mempelajari tahapan dalam menggambar flora, sekarang kita akan masuk pada contoh gambar flora dengan objek yaitu bunga Kamboja. Pada bagian yang pertama atau gambar satu itu, keterangannya yaitu gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Dan yang kedua, seperti yang tampak pada gambar itu ada semua, yaitu gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Jadi di sini adik-adik boleh meniru gambar jenis objek flora manapun, yang penting tetap menyerupai bentuk aslinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tampak pada gambar adik-adik semua, yaitu berikanlah warna pada hasil gambar bunga. Dan tahap terakhir adalah kita memberikan warna dengan kesan gelap terang. Jadi baik adik-adik, setelah kita mempelajari materi di atas yang pertama yaitu teknik menggambar flora, sekarang kita akan masuk ke dalam alat dan media dalam menggambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi. Berikut adalah alat dan media yang digunakan dalam menggambar, yaitu yang pertama adik-adik semua kita lihat adalah pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan pensil dengan tanda B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis, sedangkan pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Jadi baik ada adik-adik semua, yang tampak pada gambar ini adalah contoh gambar pensil 2B yang bisa digunakan dalam menggambar. Kita lanjut, yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Adik-adik semua bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Jadi baik adik-adik, yang tampak pada gambar adalah contoh gambar pensil warna. Dan pensil warna di sini dapat digunakan oleh adik-adik di rumah dalam kegiatan menggambar. Berikut kita lanjut.
yaitu krayon. Selain menggunakan pensil warna, di sini kita juga dapat menggunakan alat yang lain, yaitu seperti krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Jadi baik adik-adik semua, yang tampak pada gambar adalah contoh gambar dari krayon. Di sini adik-adik bisa memilih dalam memberikan pewarnaan, bisa menggunakan pensil warna, bisa juga menggunakan krayon. Jadi baik adik-adik, kita lanjut. Berikut adalah kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Jadi baik adik-adik semua, tampak pada gambar itu yaitu contoh kertas gambar. Jadi kertas yang akan kita gunakan dalam pembelajaran menggambar kita kali ini, kita menggunakan kertas atau buku gambar A3. Kita lanjut. Alat dan media dalam menggambar yang terakhir adalah pulpen. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arciran. Jadi baik adik-adik, yang tampak pada gambar di sini adalah contoh gambar pulpen yang dapat kita gunakan atau manfaatkan ketika kita menggambar. Oke baik adik-adik, setelah kita mengikuti video pembelajaran kita, sekarang yang terakhir adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh adik-adik di rumah. Yang pertama adalah tugas dalam bentuk uraian, dan tugas yang kedua adalah dalam bentuk penilaian keterampilan. Yang pertama adalah tugas dalam bentuk uraian. Adik-adik bisa mengerjakannya dalam bentuk kertas double folio dengan mengerjakan soal-soal sebagai berikut. Yang pertama adalah jelaskan pengertian menggambar, menjelaskan dua jenis bentuk komposisi dalam menggambar, menyebutkan unsur-unsur dalam menggambar, dan yang terakhir adalah sebut dan jelaskan alat dan media dalam menggambar. Sedangkan penilaian keterampilan di sini adik-adik bisa menggambar dengan menggunakan buku gambar A3, pensil 2B, dan pewarnaan dapat menggunakan pensil warna atau krayon. Dan
gambarnya, yaitu adik-adik gambarlah contoh 4 jenis objek flora. Seperti yang kita ketahui adalah flora merupakan contoh tumbuhan. Jadi adik-adik bisa mengerjakan keempat gambar dalam buku gambar A3.